Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat saya dimanapun antum berada, sebagaimana biasanya saya akan senantiasa menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis, bersedih, tertawa, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan manusia biasanya. Wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Boleh bagi seorang rasul beliau mendapatkan sesuatu yang didapatkan manusia lain, supaya manusia tidak memiliki hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki alasan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kalau saja Allah Subhanahu wa taala ciptakan rasul itu adalah seorang malaikat, maka umat akan beralasan, wajar saja dia ngajak saya jadi orang benar, tapi kan dia malaikat, nggak punya hawa nafsu, bukan manusia. Andai saja dia manusia, pasti dia nggak bakalan kuat ibadah seperti apa yang telah kami lakukan. Oleh karena itu hujjah tertolak karena Rasul adalah seorang manusia. Itu poin pertama yang saya ingin sampaikan kepada ikhwan dan akhwat semua. Dan saya ingin memberitahukan kepada antum semua bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi yang namanya ibadah hanya dengan sholat saja, dengan zakat saja, dengan puasa saja. Memang itu adalah ibadah-ibadah yang afdal. Akan tapi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan juga, terkadang ada ibadah-ibadah yang dengan ibadah tersebut sebagian orang memandang itu adalah hal yang biasa, menganggap remeh, padahal itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Bahkan dikatakan sebagian orang mengira bahwa seseorang itu masuk surga dengan banyak salatnya, banyak ibadahnya, tapi sebagian orang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia membuat orang lain berbahagia. Dan bukan hal yang diragukan lagi bahwa kita membuat orang lain senang, bahagia, itu adalah akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim. Ikhwani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Sesungguhnya engkau tersenyum ketika melihat saudaramu, itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat al-Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin dhaliq." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun kau ketika berjumpa dengan sahabatmu dan engkau tersenyum, itu adalah kebaikan yang bisa membawamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua keindahan, sholatnya paling khusyuk, ibadahnya paling nikmat, bisnisnya paling keren, strategi peperangannya paling luar biasa hebat. Nabi Muhammad SAW menangis ketika takut kepada Allah, dan Nabi Muhammad mengajarkan manusia itu memang juga perlu kepada tersenyum dan tertawa, karena sebagian orang akan mendapatkan kebahagiaan dengan adanya senyuman daripada wajahmu. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh dengan warna-warni yang indah sekali. Nabi Muhammad pun bercanda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Bahkan dikatakan bahwa ma raaitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Riwayat al-Imam At-Tirmidzi dikatakan bahwa aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak senyumnya dibanding Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam membatasi dan ada rambu-rambu di dalam bercanda. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu berbohong, berdusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhikal qaum." Wailullah, 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 kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama riwayat al-Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kecelakaan bagi orang yang dia itu berbicara atau bercerita dengan kebohongan. Alasannya apa? Supaya orang lain tertawa. Supaya orang lain tertawa. Dengan kebohongan, maka dia mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kecelakaan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik di dalam bercanda, karena candaan Rasulullah tidak ada dustanya dan tidak pernah menyakiti orang lain. Ingat, candaan boleh, tapi jangan bohong, jangan dusta, dan jangan pernah menyakiti orang lain. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seorang dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya juga pengen dibonceng sama Rasulullah, naik unta." Kata Rasulullah, "Ya," kata Rasulullah SAW, "nanti kapan-kapan saya akan bonceng kamu naik anaknya unta."
Kata sahabat itu, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya naik anak unta ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukankah unta yang besar juga anaknya unta? Maka dia pun tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bohong, Rasulullah SAW bercanda. Rasulullah katakan, bukankah unta yang besarnya juga itu anaknya unta? Masa anaknya kambing, ya kan? Masa anaknya kuda? Nggak mungkin. Walaupun untanya itu sudah besar, tetap saja itu namanya anaknya unta. Jadi Rasulullah tidak berbohong, tidak berdusta. Nabi Muhammad SAW pernah datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah, kemudian melihat Sayyidatuna Aisyah sedang ngobrol sama seorang wanita tua. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, siapa ini? Ini jiran kita ya Rasulullah, tetangga kita ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kasih tahu dia nggak bakalan masuk surga. Maka ketika dia mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini wanita tua, ini nggak bakal masuk surga, dia menangis sedih. Yang ngomong siapa? Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Maka dia menangis sejadi-jadinya. Suatu saat ketika Rasulullah SAW datang lagi ke rumah Siti Aisyah, Rasulullah bertanya, mana perempuan tua yang biasa datang ke rumah kita? Maka kata Sayyidatuna Aisyah, dia menangis ya Rasulullah karena dia tahu bahwa dia tidak akan masuk surga. Maka Rasulullah mendatanginya dan mengatakan, wahai nenek tua, yang saya maksud bukan engkau tidak masuk surga, akan tetapi ketika engkau masuk surga, engkau akan berusia muda lagi karena tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Maka dia pun berbahagia dan tertawa. Ikhwani, Nabi Muhammad SAW bahkan diceritakan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bahwa Nabi Muhammad pernah suatu saat menceritakan dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi Muhammad bersabda bahwa sesungguhnya saya tahu siapa orang yang paling akhir masuk surga dan orang yang paling akhir masuk neraka. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang, dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan semua dosa-dosanya, apa yang dia lakukan daripada keburukan-keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, tunjukkan kepada saya dosa-dosa kecilnya saja, dosa besar-besarnya jangan ditunjukkan kepada saya. Maka dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Lalu Allah tanya, kamu pernah melakukan ini? Iya ya Allah. Kamu pernah melakukan ini? Iya ya Allah. Ketahuilah, kebaikan yang pernah kamu lakukan itu bisa menghapus dosa-dosa kecil yang kamu lakukan. Maka dia kebingungan, ya Allah, ini sudah semua ya Allah. Iya sudah, kata Allah. Saya ini masih ada dosa-dosa yang lain ya Allah. Saya ini masih ada dosa-dosa besar yang lain yang saya belum lihat pada saat ini ya Allah. Sehingga Rasulullah SAW ketika menceritakan hal tersebut, Rasulullah SAW tersenyum tertawa. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan rahmat, akan tetapi dia membuat sesuatu hal yang lucu bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani, banyak orang-orang yang seperti Nuaiman atau Abdullah yang bergelar Al-Himar. Bahkan ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jarir. Beliau mengatakan, ma hajabani Rasulullah mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Kata beliau, riwayat Ibn Majah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap melihat saya pasti tersenyum, tanpa perlu ngomong, wala ra'ani illa dhahik. Rasulullah tidak pernah melihat saya kecuali Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akan tersenyum atau tertawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kalau melihat Sayyidina Anas bin Malik datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, ya dal udhunain. Dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya kamu siapa? Nama kamu ini orang yang memiliki dua telinga. Sehingga dia pun tersenyum dan tertawa. Siapa yang tidak memiliki dua telinga? Ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat semua orang berbahagia ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tidak takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi orang perempuan sudah tua, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan ingin mengatakan sesuatu. Setelah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia gugup, nggak bisa ngomong. Ditanya sama Rasulullah, ya miskinah, alaiki bis sakinah. Kata Rasulullah, jangan takut, fa inna ummi ta'kulul qadid. Kata Rasulullah, ibu saya ini sama seperti kamu, tidak ada bedanya, jangan takut. Sehingga orang tersebut merasa aman dan nyaman di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, datangi Rasulullah karena sungguhnya saya sekarang sedang sakit, mintakan doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka istrinya bergegas mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan suami saya Rasulullah. Kata Rasulullah, suami kamu siapa? Suami kamu yang punya mata yang ada hitamnya ya?
Kemudian dia bingung, Rasulullah tanya seperti itu. Dia pun pulang ke rumahnya. Dia lihat, wahai suamiku, saya pengen lihat mata kamu ada hitamnya atau tidak. Kenapa memangnya? Kamu sudah minta doa sama Rasulullah? Sudah, tapi Rasulullah tanya, suami kamu itu punya di matanya ada hitamnya atau tidak? Maka suaminya tertawa dan mengatakan, semua mata juga ada hitamnya, katanya. Semua mata juga ada hitamnya. Begitulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan suatu saat kita akan tersenyum, tertawa bersama-sama baginda Rasul SAW. Dan jangan lupa nanti saksikan, insya Allah kita akan bercerita bagaimana ketika Rasul SAW bersedih dan menangis. Dan insya Allah jangan lupa ikuti terus channel kita di YouTube. Insya Allah akan selalu kita hadirkan hadis-hadis, kisah-kisah, dan insya Allah hal-hal yang bermanfaat bagi diri pribadi, dan insya Allah buat ikhwani dan akhwati khususnya juga. Insya Allah kita semua bersatu dalam kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin.